kita survei beberapa tempat, kemudian yang memungkinkan di sini. Jadi sebenarnya strategi kita untuk mencari tempatnya itu yang dekat dengan pelaksanaan Jambore Kebangsaan yang besok nanti akan kita lakukan. Jadi bukan pertimbangan yang lain, tapi pertimbangan ya kebetulan dapat tempatnya di sini. Dan bukan alternatif pertama sebenarnya. Ya, KPU Bawaslu kita hadirkan karena tema kita kan Kawal Pemilu Damai 2024. Dan kita tahu bahwa KPU Bawaslu ini kan sebagai penyelenggara. Nah, dan suksesnya pemilu bukan saja di tangan penyelenggara, tapi juga di tangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, di tangan peserta pemilu maksud saya, apakah itu dari partai politik maupun dari kontestan-kontestan yang lain. Dan yang paling penting adalah partisipasi pemilih. Maka KPU kita libatkan, termasuk besok acara Jambore Kebangsaan. Ini juga kita menghadirkan partai politik, dan ternyata partai politik juga senang untuk terlibat dalam kegiatan ini. Ya, seluruh partai politik peserta pemilu 18 partai. Tapi kemarin kami konfirmasi yang siap hadir sekitar 14. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan mereka sudah kita undang dulu dan sudah kita rapat bersama bahwa prinsipnya juga mereka mendukung kegiatan peserta dan tamu undangan. Jadi ketua-ketuanya itu sebagai tamu undangan, dan yang generasi mudanya itu sebagai peserta Jambore. Pesan saya, suara generasi muda ini sangat menentukan suksesnya pemilu 2024. Karena pemilih paling besar ternyata kalangan anak muda, baik itu generasi milenial maupun Gen Z. Lebih dari 50% itu suara dari Gen Z dan milenial. Sehingga keterlibatan pemuda bukan saja menyalurkan hak pilihnya, tapi juga berpartisipasi mengawal, mendukung, menciptakan situasi yang kondusif, situasi yang toleran, dan proses pemilu yang damai. Temanya adalah penyiapan generasi muda, terutama untuk persiapan menghadapi pemilu 2024. Ini kan seperti kita ketahui bersama bahwa kalau minimal di Jawa Tengah itu ada 62% generasi milenial dengan generasi Z. Ini kan potensial luar biasa. Apalagi informasinya dengan sekarang ada medsos, itu sasaran yang luar biasa, mereka akan diserang oleh medsos. Nah, kalau nggak disiapkan itu akan kasihan proses nanti mereka menghadapi proses-proses pemilu yang sangat luar biasa ini, sangat ketat. Nah, jadi saya mengatakan itu tekanannya bukan pilih yang terbaik dan terburuk. Manakala mereka apatis, tidak melihat bahwa ada calon yang sesuai dengan mereka, pakailah istilah minus malum, pilihlah yang terbaik di antara yang terburuk. Kalau belajar dari 2019 tinggi sekali antusiasme, dan ini juga saya melihat dari mereka cara berinteraksi tadi juga antusias. Dan beberapa kali kita kunjungan ke perguruan tinggi, ke sekolah, itu antusiasnya tinggi. Di tahapan kan sudah ada tahapan jika Pilpres harus 2 putaran, di mana yang putaran kedua itu kan 26 Juni 2024. Sudah disiapkan, tahapan-tahapannya sudah ada. Sebenarnya ini kan sudah aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa ketika kita beberapa kali melakukan sosialisasi di kampus ya. Terutama kampus ya, saya tidak bicara yang pendidikan menengah. Di kampus mereka sudah mengharapkan, boleh nggak kita mengundang partai-partai politik atau calon-calon untuk dialog terkait visi misi dan apa yang mau mereka lakukan. Kalau di kampus kan lebih dialogis dan lebih lebih adu argumen, tidak monolog lah, tidak satu alur, tapi bisa dialogis. Itu sebenarnya aspirasi dari beberapa mahasiswa dan perguruan tinggi yang kita datangi. Dan ini ada putusan MK, ya tinggal kita tunggu nanti revisi dari PKPU 15 tentang kampanye. Seperti apa teknisnya dan seperti apa bentuknya, ini yang kita tunggu.